Nah, sekarang kita coba bahas beberapa soal terkait coordinating conjunctions ini ya. Soal yang pertama, the automobile began as a toy, blank developed into a powerful force for social change. Nah, perhatiin di sini ada the automobile sebagai subjek, kemudian ada began sebagai verb, lalu di belakang sini ada verb lagi nih, developed. Jadi kalimat ini ada dua verbnya dan ada satu subjeknya. Nah, dengan demikian, pastinya di sini kita butuh sebuah konektor. Pasti. Apakah kita butuh subjek juga atau enggak, itu tidak menjadi sebuah kepastian ya. Pastinya adalah kita butuh konektor. Nah, perhatikan, pilihannya kita yang jadi konektor hanya B atau D, atau mungkin C juga. Intinya A pasti kita coret, karena it itu bukan konektor. Kalau kita masukin it, jadinya kalimatnya salah. Kemudian, kalau kita pilih D, or, ini secara struktur bisa oke nih, ya. The automobile began as a toy or developed into a powerful force. Tapi sepertinya di dua sisi klausa ini ada pertentangan ya. Awalnya sebagai mainan, kemudian dia menjadi sesuatu yang bisa membawa perubahan sosial, sehingga sepertinya ada kontras di situ yang ingin disampaikan. Or di sini menunjukkan pilihan atau kemungkinan ya, sehingga kurang pas. Kalau kita masukin yang C, ini juga secara struktur nggak oke. Kalau pakai when di sini butuh subjek setelahnya, wajib ada subjeknya. Sehingga yang benar adalah B ya, konektor but di sini. Nah, perhatikan, berarti dia menyambung verb phrase ya, antara began dengan developed. The automobile began as a toy, but developed into a powerful force. Gitu. Mobil awalnya hanya mainan, tapi kemudian berkembang menjadi sebuah alat yang bisa membawa perubahan sosial. Nah, di sini but-nya menyambung dua verb phrase. Pilihan yang lain mungkin bisa aja nih kayak gini. The automobile began as a toy, but it developed. Misalnya ya, kalau ada pilihan but it developed, dia menyambung klausa. Tapi di sini yang pilihannya ada hanya menyambung dua verb phrase. Kita lanjut ke soal yang kedua ya. Most crustaceans live in the sea. Blank, some live in fresh water and a few have ventured onto land. Nah, di sini ada subjek lagi, most crustaceans, krustasea ya, jenis kepiting kalau nggak salah. Ada live sebagai verb, kemudian di sini ada live lagi. Kemudian di sini ada subjeknya lagi, some ini subjek ya, maksudnya some crustaceans juga. Ada dua subjek, ada dua verb, pastinya di tengah sini kita butuh coordinating conjunction. Nah, kita lihat yang bisa masuk yang mana nih, gitu ya. Beberapa krustasea tinggal di laut, titik-titik, beberapa tinggal di air tawar, dan bahkan beberapa lagi masuk ke daratan gitu. Nah, kira-kira yang mana nih yang cocok untuk conjunction-nya? Pertama, kalau kita masukkan both ini kurang masuk ya. Both ini biasa digunakan dengan struktur both, blank, noun, kemudian and, noun juga. Nah, di sini strukturnya nggak masuk nih, karena di sini ada verb. Berarti both nggak bisa kita ambil. Also juga bukan konektor, tinggal but and end. Dari segi makna ini beda. Satu menunjukkan pertentangan, satunya menunjukkan penambahan informasi. Nanti kita tinggal melihat nih, di kalimat ini kira-kira butuh yang contrast atau butuh yang addition. Tapi kalau kita lihat, dia sepertinya menambahkan saja ya. Ada yang tinggal di laut, ada yang di fresh water, kemudian bahkan ada yang ke daratan. Berarti yang cocok adalah pilihan D. And most crustaceans live in the sea and some live in fresh water. Nomor yang ketiga, specialty stores, unlike department stores, handle only one line of merchandise, blank a limited number of closely related lines. Nah, di sini ada subjek specialty stores ya. Kemudian ada handle yang bertindak sebagai verb, dan ke belakang nggak ada verb lagi. Berarti kalaupun di sini kita butuh konektornya hanya bertindak untuk menyambung frase mungkin, bukan verb atau bukan klausa bahkan. Kalau kita pilih A, either ini ada persyaratannya, dia ketika di kalimat butuh or.
Jadi either, kemudian noun phrase, kemudian or, noun phrase lagi. Sementara di kalimat ini nggak ada or-nya, sehingga either nggak bisa kita masukin. Kalau kita pilih instead juga bahkan dia biasanya akan selalu dengan of. Dan di sini nggak ada instead of-nya ya. Instead of kemudian ditambah dengan noun phrase biasanya. Atau bisa juga verb. C juga nggak bisa. Kemudian kita masukin pilihan yang entah itu but atau or. Karena secara struktur dua-duanya oke nih. Gitu ya. Bisa masuk berarti dia menyambung noun phrase ini nih. Handle only one line. Jadi ini one line of merchandise adalah noun phrase. Kemudian di sini juga limited number of closely related lines. Ini juga adalah noun phrase. Dua-duanya disambung oleh sebuah conjunction di sini. Kita baca sekali lagi ya. Specialty stores, toko yang menjual satu jenis barang, misalnya seperti itu. Unlike department stores, handle only one line of merchandise, hanya menghandle satu jenis merchandise. Blank, a limited number of closely related lines. Itu. Nah, kalau dari segi makna sepertinya yang lebih masuk adalah or ya. Karena dia menunjukkan kemungkinan. Jadi hanya menghandle satu jenis atau beberapa barang sejenis tapi limited number, sangat terbatas jumlahnya. Jadi tadi semakna dengan kata satu jenis, kira-kira seperti itu ya. Kalau but lebih ke menunjukkan pertentangan, sementara keduanya sepertinya nggak menunjukkan pertentangan. Kita pilih yang D. Lanjut ke nomor 4. An acoustic engineer's purpose in designing a factory is to suppress sound. Seperti sini dulu. An acoustic engineer's purpose, ini adalah subjeknya. Noun phrase yang lumayan panjang. Kemudian in designing a factory is, nah ini verb. To suppress sound. Blank, her purpose in designing a concert hall is, ada verb lagi nih. Kemudian di sini her purpose in designing a concert hall adalah subjek. Berarti jelas di kita butuh konektor di tengah sini. Yang paling pas kira-kira yang mana nih? Kalau kita masukin which, ini nggak masuk dari segi meaning. Kemudian kalau kita masukin or, juga dari segi meaning nggak masuk ya. Or itu menunjukkan pilihan atau kemungkinan yang lain. Sementara di sini sepertinya dua hal yang bertentangan. Satunya membangun untuk suppress sound, menahan suara. Satunya malah transmit, untuk menghantarkan suara. Sehingga dari sana sih kelihatan ya, ada pertentangan di sini. Sehingga jawabannya adalah but. Jadi awalnya membangun untuk suppress sound, but her purpose, tujuan dia untuk membangun concert hall adalah untuk transmit sound, menghantarkan suara. Jadi ada dua hal yang dibangun dengan tujuan yang berbeda atau bertentangan. Kalau so menunjukkan sebab akibat tadi ya, dan di sini nggak masuk. Kita lanjut ke nomor yang kelima, yang terakhir. Ellen forgot her wallet, blank, she could not buy anything in the mall. Nah, di sini ada subjek verb ya. Kemudian di sini ada subjek verb lagi. Jadi di sini butuh konektor yang menunjukkan apa nih kira-kira. Ellen lupa dompetnya, blank, dia nggak bisa belanja apapun di mall. Nah dari sini kelihatan ya, menunjukkan sebab akibat, benar sekali. So, ya dia lupa dompetnya, jadi dia nggak bisa belanja apapun tuh. Ya, dia juga nggak punya QRIS dan sejenisnya. Anggaplah seperti itu ya. Kalau then bukan konektor, kalau later juga bukan konektor, next pun juga bukan konektor. Jadi yang paling cocok memang hanya so menyambung dua klausa ini. Oke, ya demikian pembahasan kita terkait coordinating conjunctions atau coordinate connectors, apapun itu namanya, yang digunakan untuk menyambung dua klausa, dua frase, atau bahkan dua jenis kata yang sama. Semoga penjelasan ini clear ya teman-teman. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye. Hi there, kalau kamu ingin belajar bahasa Inggris dan TOEFL lebih intensif, materi yang lebih dalam disertai dengan soal-soal latihan, dan dengan struktur course yang organized disusun dari level yang paling basic sampai yang paling kompleks, dibantu oleh tutor yang berpengalaman melalui forum-forum diskusi,
Dan tentunya kamu bisa belajar kapan dan dimanapun, dan materinya dari nol banget. Kamu sudah benar berada di Zero English. Untuk melihat produk-produk yang mungkin cocok dengan kamu bisa berkunjung ke link.id/endra.bakti. See you there.